Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bab selanjutnya untuk lebih menyempurnakan bacaan kita adalah kita memahami babul idgham. Idgham berarti memasukkan. Dalam baca Al-Quran kita akan temukan huruf-huruf tertentu yang harus diidghamkan. Dan biasanya terjadi idgham apabila ada keserupaan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Satu contoh, ba dengan ba, kaf dengan kaf. Maka pada kondisi seperti ini diistilahkan dengan idgham mutamathilain. Pembacaan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Misalnya firman Allah, idrib bi'asakal hajar yudrikkumul maut. Idgham berarti lebur, maka pesan yang terdengar walaupun di sini dua ba namun terjadi penyatuan. Idrib bi'asakal hajar. Ataupun mim bertemu dengan mim, tarmihim bihijarah. Idgham yang lain bernama mutajanisain, yaitu ketika kita membaca dua huruf yang secara makhraj sama namun sifatnya berbeda. Antara dal dan ta, makhraj sama, ad, namun sifatnya berbeda. Ta ada hamznya. Ketika dal dan ta bertemu seperti firman Allah, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, maka diidghamkan. Dan bukti ada idgham pada ayat ini, qad tabayyana, dal yang seharusnya diqalqalahkan saat idgham maka qalqalahnya tidak terbaca lagi. Ataupun antara ta dan ta ada kesamaan makhraj namun ada perbedaan sifat. Idhammat ta'ifatani minkum. Baik, kita baca beberapa ayat yang menunjukkan adanya idgham mutajanisain. Untuk idgham mutamathilain insyaallah mudah kita baca. Adapun idgham mutajanisain, firman Allah misalnya, إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Sekaligus kita mengingat lafzul jalalah saat ditafkhimkan, wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Idgham mutajanisain juga kita dapatkan di surat Al-A'raf 189. Misalnya firman Allah, kita baca dari tengah, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih ra fakham فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Selanjutnya idgham mutajanisain bisa kita dapatkan di surat Al-Maidah ayat 28. Itu juga ta bertemu dengan ta, yang harus terkesan huruf ta-nya dengan sifatnya yang lain itbaqnya. Misalnya firman Allah, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Ingat kembali pada huruf-huruf yang isti'la harus dibaca mufakham. Ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Kemudian
Idgham mutajanisain juga terdapat di surat Al-A'raf 176. Kita baca dari tengah. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Tha yang bertemu dengan zal maka langsung menyatu dengan huruf zal. Au tatrukhu yalhadh dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Yalhadh dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Terakhir adalah idgham mutaqaribain, yaitu membaca dua huruf yang hampir sama antara makhraj dan sifat. Firman Allah, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Ini di surat Al-Mursalat. Begitu juga ketika kita membaca huruf lam dan ra, maka langsung diidghamkan. Wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Idgham yang ketiga disebut mutaqaribain, yaitu ketika ada dua huruf yang hampir sama antara makhraj dan sifat, seperti firman Allah, alam nakhluqkum, qaf, antara qaf dan kaf ada kedekatan makhraj, begitu juga ada kedekatan dalam sifatnya antara aku dan ak, maka diidghamkan, berarti tidak ada qalqalah di ayat ini. Alam nakhluqkum mimma, alam nakhluqkum mimma mahin. Kita akan dapatkan ayat ini di surat Al-Mursalat,